الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومختاره من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kumaha nama? Alhamdulillah. Oh, sehat walafiat. Itu saja saya bisa kumaha nama. Sekarang tunggu yang lain. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis ta'lim di taman-taman surga Allah di dunia. Dan Rasulullah memberikan wasiat bagi kita, kalau anda sekalian melewatkan taman-taman surga, duduklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya lewat saja. Kalau hanya sebentar berkumpul dengan orang saleh, orang baik seperti Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah? Karena barang siapa yang berkumpul di majlis ta'lim, Allah akan turunkan sakinah bagi mereka. Sakinah, ketenangan. Bahkan tujuannya sakinah tingkatkan keimanan, dan iman kita bertambah. Bagaimana caranya? Memberikan majlis ta'lim. Wa haffathumul malaikah, dilindungi oleh para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu. Turun bukan hanya kepada Nabi dan Rasul, tapi turun juga kepada orang yang menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah akan memberikan bagi kita rahmat-Nya. Rahmat Allah itulah yang jadikan kita masuk surga. Kita tidak tahu, bisa jadi amalan yang berat yang kita melakukan, salat panjang, sedekah hebat, tapi kurang ikhlas mungkin tidak dapat. Majlis ta'lim yang sebentar saja duduk majlis ta'lim, dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan namanya satu persatu, bukan oleh syekh, seperti masjid, oleh Allah Subhanahu. Allah yang akan menyebutkan namanya. Berarti kita sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selesai majlis ta'lim, qala Allah azza wa jalla, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Serahkan pulang, aku telah ampuni, aku telah mengganti dosanya menjadi pahala. Alhamdulillah. Kata para malaikat, inna fihim 'abdaka fulan laysa minhum. Ya Allah, ada orang di tanah mereka bukan dari golongan mereka. Dia punya hajat saja, akan punya sesuatu atau mau sesuatu, mau makan gratis, akan nanti dibagikan. Bagi snack kan? Ya. Datang majlis ta'lim kurang ikhlas. Apakah orang itu dapat pahala? Kira-kira dapat kan? Ya. قال الله عز وجل وله قد غفرت
humul qaum la yashqa bihim jalisun. Dia juga aku telah ampuni mereka. Barang siapa yang duduk di tengah-tengah mereka tidak akan buruk. Cukup saja kita bertemu dengan orang baik, tidak akan merugi. Selamat, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah mudah hati kita, mudahkan langkah kita bisa datang di majelis ta'lim, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ta'lim saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ceramahnya tak panjang, sebentar dari mudah-mudahan bermanfaat bagi. Paling 3 jam selesai. Siap 3 jam? Yakin? Kuncikan gitu supaya ada yang kabur. Sebentar bicara Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingin umatnya mendapat yang terbaik. Selalu ingat umatnya dalam keadaan ingat umatnya terus. Rasulullah mendapat nikmat, ingin semua umatnya mendapat nikmat tersebut. Saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengajarkan Rasulullah SAW saat bertemu dengan Allah apa yang dia ucapkan. Kalau kita bertemu dengan manusia, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Allah dan bisa Assalamualaikum. Jadi kita mendoakan Allah semoga selamat, semoga berkah. Bagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikan rahmat kita. Yang kita bacakan dalam salat. At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah. Kemudian Allah membalas. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, selamat wahai Nabi, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberkahi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Langsung ingat umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Langsung ingat umatnya. Bukan saya saja ya Allah, umat orang-orang yang saleh di tengah-tengah umat. Salah satu ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Sujudnya sangat panjang sampai sahabat khawatir jika Rasulullah sudah meninggal. Panjang sekali sujud. Setelah selesai dari sujud, sahabat bertanya, kenapa begitu sujudnya panjang? Datang malaikat Jibril, Orang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, Allah akan membalas kepadanya 10 kali salawat, 10 kali rahmat. Rasulullah senang bahagia sujud kepada Allah Subhanahu. Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, wajadtu law anni ra'aitu ikhwani. Ya Allah, aku rindu, aku ingin ketemu dengan saudaraku, kata Rasulullah. Kata sahabat, kita ya Rasulullah bukan saudara, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang datang nanti. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah bertemu denganku. Mudah-mudahan kita termasuk saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah selalu senang kalau umatnya selamat. Bahkan nanti di hari kiamat ada satu Nabi pun yang berani memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama dia ucapkan, Ya Allah umatku, umatku. Kata Rasulullah, seluruh para Nabi dan Rasul pernah doa di dunia.
dan doanya terkabul. Allah berikan kepada Nabi dan Rasul doa mustajab. Kecuali saya, kata Rasulullah, aku simpan doaku di hari kiamat supaya selamatkan umatnya. Jadi Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Tak pernah lupa tentang umat. Dan Rasulullah SAW sudah tahu bahwa ada orang di umat Nabi Muhammad SAW tak bisa ibadah yang padat. Dan bisa salat yang seperti Uthman bin Affan, satu malam berdiri salat qiyamul lail, satu rakaat baca 30 juz. 30 juz? Nanti malam coba ya. Atau seperti Imam Syafi'i yang khatam Quran berkali-kali sampai sehari khatam 2 kali. Dalam sebulan sudah khatam 60 kali. Baca Quran 60 kali dalam sebulan. Seumur hidup belum 60 kali. Rasulullah sudah tahu bahwa ada orang di antara umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa begitu. Maka Rasulullah SAW memberikan amalan mudah, ringan, tapi pahalanya sangat menakjubkan. Bahkan jaminkan masuk surga duluan. Mau masuk surga duluan tidak? Karena jadi harus meninggal dulu ya. Kalau mau masuk surga duluan, kata Rasulullah SAW telah mendahului masuk surga para mufarridun. Sahabat bertanya, siapa itu para mufarridun? Kata Rasulullah SAW, an-najirin Allah katsiran wa dhakiran, yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gerakan mulut berzikir kepada Allah Subhanahu. Itu amalan termulia di sisi Allah. Kalau kita salat tidak berzikir, tidak gerakan mulut berzikir kepada, tidak sah salatnya. Kalau ahli ibadah, ahli taat, orang yang infak semua hartanya di jalan Allah, jadi tidak berzikir kepada Allah, lebih mulia orang yang berzikir walaupun tidak infakkan hartanya di jalan. Lebih mulia di sisi Allah orang yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang ikut perang lawan orang kafir dan meninggal syahid. Karena orang kalau meninggal syahid tapi tidak berbanyak zikir kepada Allah, itu amalan baik, amalan mulia, tapi ada yang lebih mulia. Yang termulia, yang terutama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Abbas, kalau kalian mendengar, wahai orang beriman, maka dengarlah baik-baik agar kita menjadi orang mukmin. Udzurullaha dzikran katsira. Allah minta apa? Berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu. Berbanyak zikir. Dan zikir termulia terutama sampai Allah menjadikan yang termulia, bahkan orang yang menjaga zikir tersebut akan menjadi orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga dari golongan manusia. Siapa itu yang termasuk orang yang dekat dengan Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah? Siapa? Ahli Quran. Ahli Quran. Siapa itu ahli Quran? Bukan dikhususkan kepada hanya yang menghafal Quran. Tapi bisa jadi orang menghafal Quran jadi orang ikhlas, tujuannya bukan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena hafal Quran, karena manusia. Sudah dipuji manusia, sudah dihormati, dimuliakan oleh manusia, maka tidak diterima. Tapi orang yang betul-betul mencintai Al-Quran dalam keadaan apapun, dia selalu ingat kepada Allah. Gerakkan mulutnya berzikir kepada Allah. Kalau mau tasbih, mengucapkan subhanallah, ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah, dalam Al-Quran. La ilaha illallah, dalam Al-Quran. Allahu Akbar, dalam Al-Quran. Zikir apapun ada dalam Al-Quran. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Semua ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila." Semua sesuatu, maupun urusan dunia atau akhirat, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Bahkan secara detailnya. Allah, tidak ada yang kurang baca, tidak ada yang kurang menghayati, berusaha memahami artinya. Imam Ibnul Qayyim mencatat satu buku 5 jilid hanya mentafsirkan satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 jilid, luar biasa. Satu ayat. Satu kamu kalau membaca Quran, Allah memberikan 10 kebaikan. Berapa? 10 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu susah baginya, Allah akan memberikan kepadanya 2 bahan. Pahala apa? Pahala yang membaca. Dan pahala apa? Capek, karena dia saat membaca capek, susah. Bukan seperti kita, kalau kita biasa-biasa aja, alhamdulillah. Memang lidahnya di orang Arab biasa aja bisa baca. Bahkan ada orang yang banyak saya kenal orang Arab, lidahnya lidah orang Arab, bisa bicara dengan orang Arab. Jadi kalau baca Quran, dia bisa baca Quran. Heran gitu. Kalau baca Quran, dia bisa baca Quran. Jelek betul bacaan. Harakahnya tidak tahu, tajwidnya tidak ada, bahkan merubahkan arti. Itu namanya. Kenapa? Karena tidak berusaha, tidak mencintai Al-Quran. Bahkan aku pernah bertemu dengan orang yang namanya Abdul Basir, anaknya 7, orang Indonesia tinggal di kota Nias. Waktu saya sekali dakwah di kota Medan, saya ketemu dengan beliau, dia cerita, aku punya 7 anak. Tinggal di satu kota, dan penduduknya orang Kristen. Muslimin sedikit katanya. Mungkin 20%, 20% atau bahkan 40% orang Muslim. Dan sekitarnya semuanya Kristen. Kata orang itu, istri saya punya tugas satu aja, didik anak, mendidikan anak bangsa-bangsa. Punya 7 anak, belum bisa bahasa Arab sama sekali. 7 anak sudah hafal Quran 30 juz. Anak yang pertama hafal Quran di usia lebih muda daripada saya, di usia 12 tahun. Orang tuanya orang awam, bukan ahli ilmu, bukan ulama, orang awam. Yang pertama hafal Quran di usia 12 tahun. Yang nomor 6 hafal Quran di usia 5 tahun. Dan kita saksikan acara hari sejenisnya. Anak kecil lagi main, baca Quran, hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal 30 juz. Kenapa bisa orang begitu? Allah Subhanahu wa taala berjanji, orang yang betul-betul berusaha, berjihad, cinta, keinginan, habiskan tenaga, habiskan waktu demi melakukan sesuatu, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti mereka capek sampai hafal. Capek sampai kebiasaan dia baca Quran, sampai dia nikmat baca Quran. Dan mungkin Allah samakan orang yang selalu habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan harta demi hafal Quran, mencintai Quran, belajar Al-Quran, dengan orang yang malas-malas saja. Hanya ucapkan, ya saya mau hafal Quran, itu saja yang dia ucapkan. Dan mungkin disamakan oleh Allah SWT. Maka harus kita berusaha. Dan Allah minta dari manusia satu. Allah minta dari manusia proses, berusaha, bertawakul, ikhtiar. Kalau hasil itu urusan Allah. Wahai Nabi Muhammad SAW, lawan orang kafir. Jadi, apakah Nabi Muhammad SAW harus menang?
urusan Allah. Kalau benar atau salah itu urusan Allah. Wahai Muhammad, bagilah dakwah bagi umat. Nabi Muhammad wajib memberikan hidayah kepada umat. Nabi Muhammad hanya menyampaikan ilmu, dan urusan Allah yang memberikan hidayah. Urusan kita berusaha hafal Quran. Kalau Allah melihat dalam hati kita pernah kita jujur, ikhlas, betul-betul ingin hafal Quran, pasti dia mudah. Yang buta saja tidak bisa melihat sudah hafal Quran 30 juz. Saya katakan, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar hafal Quran 30 juz. Bahkan tidak bisa isyarat. Saya sudah lihat hafal Quran dengan bahasa isyarat. Otaknya yang tidak normal, terganggu. Kata mereka, ini orang yang sakit. Hafal Quran 30 juz. Orang yang tidak pernah masuk pesantren, tidak pernah bertemu dengan guru penghafal Quran, bisa hafal Quran 30 juz. Karena Allah melihat hati mereka jujur. Maka kita berusaha. Kalau kita tidak bisa hafal Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Bagaimana? Sering-sering baca. Dan kita mulai bagaimana cara diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mulai, kalau kita mulai dari yang mudah, boleh dari yang susah. Rasulullah dakwah di kota Mekah berapa tahun? Tahu enggak? Dakwah di kota Mekah berapa tahun? Coba ingat, lupa ingat. 10 atau 11? 13 tahun. Rasulullah dakwah di kota Mekah 13. Dakwah di kota Madinah berapa tahun? Berapa? 10 tahun. Total dakwah Nabi Muhammad SAW 23 tahun. Selama Rasulullah dakwah di kota Mekah, Rasulullah siapkan para sahabat. Bagaimana siapkan para sahabat? Tingkatkan keimanan, munajat Allah, berbanyak baca Quran, berbanyak salat, hadirkan qalbu. Kemudian setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, baru turun perintah-perintah Allah. Larang berzina, larang minum khamar, tidak boleh lagi. Sebelumnya sudah haram tapi tidak diumumkan atau dipaksa. Dari situlah hijrah. Oh, sekarang garis merah. Harus ikut perang lawan orang kafir. Harus puasa Ramadan. Harus tunaikan zakat. Bahkan sebelumnya kan banyak amal ibadah yang Allah perintahkan di Madinah. Kenapa? Karena selama 13 tahun siapkan hati. Siapkan hati mereka supaya nanti setelah hijrah mudah menjalankan ibadah. Karena sebelumnya mereka senang-senang berzina, tiba-tiba diucap haram, tak boleh berzina, tak bisa. Mereka kebiasaan. Pelan-pelan, hafal Quran, pelan-pelan. Prosesnya agak lama kadang-kadang. Intinya jangan berhenti proses. Khairul ahabbul a'mali ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Adwamuha wa in qallah. Yang istiqamah walau hanya. Ini apa? Ini jadi. Walau hanya sedikit. Allah mau istiqamah dari manusia, itu saja. Istiqamah bahkan ada sahabat yang pernah Rasulullah ceritakan bahwa mereka sehari satu ayat. Bisa tak kira-kira satu ayat sehari? Bisa tak? Kalau usia kita berapa sekarang? 60? Ada 60? 50? Atau masih muda ya? 20? Kalau seumur kita setiap hari hafal satu ayat dan memahami ayat tersebut dan berusaha beramal dengan ayat tersebut, setelah beberapa tahun, 10 tahun sudah hafal 30 juz. Mudah sekali. Sehari hafal satu halaman,
sehari hafal 1 halaman, berapa lama sampai hafal 30 juz? Tahu nggak? Kalau 4 halaman, gatal juga. Kalau kita hafal 1 halaman, dalam 4 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau setengah halaman, berapa tahun? Tak tahu. 8 tahun. 8 tahun. Jadi sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi yang masih aja kontrol. Jadi yakinlah Bapak Ibu sekalian, yakinlah. Tak ada dalam Islam itu yang namanya telah. Bahkan kemana waktu saya sama di dakwah di salah satu pesantren, kata guru kita punya murid. Tapi murid itu yang paling tua, lebih tua daripada guru. Usianya 71 tahun masuk pesantren, sampai usia 73 tahun sudah hafal 30 juz. Dalam waktu 2 tahun sudah hafal. Bisa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu mustahil bagi orang mukmin. Kenapa? Karena Allah yang bantu, Allah yang menolong, Allah yang memberikan. Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Hafal Quran, hafal Quran. Dapat rezeki, dapat anak, semua kun fayakun. Makanya kita mulai dengan Allah pelan-pelan ya. Kenapa kita bilang pelan-pelan? Karena saya sudah ketemu dengan orang yang setelah jam, saya merasa semangat, berusaha hafal. Hari pertama baca 1 halaman, ulang berkali-kali. Besok 1 halaman lagi, ulang berkali-kali. Besok dia dan jadi lagi malas, capek, gak kebiasaan kan. Jadi kita mulai pelan-pelan, 1 ayat. Habis setiap sholat 1 ayat, ulangi berkali-kali 10 kali. Nanti tambah lagi 2 ayat, tambah lagi 3 ayat, setengah halaman, 1 halaman. Kalau tidak mau hafal, baca Quran setiap hari 1 juz. Bisa enggak kira-kira? Maka bisa. Bisa. Saya berikan cara yang mudah. Salat subuh baca 4 halaman. Salat zuhur baca 4 halaman. Salat asar baca 4 halaman. Maghrib 4 halaman. Isya 4 halaman. Sudah berapa halaman? 4 kali 5 berapa? 20. Sudah baca 1 juz. Mudah atau susah? Susah. Saya kasih yang lebih mudah. Mau nggak yang lebih mudah? Sebelum salat baca 2 halaman, sesudah salat baca 2 halaman. Mau yang lebih mudah? Mau nggak yang lebih mudah? Mau juga? Itu yang paling mudah, nggak ada yang mudah kan? Yakinlah pasti bisa, insya Allah. Kita mulai aja bertawakul kepada Allah, dan nanti kalau begitu kita bisa istiqamah, jadi Allah akan melihat muncul mukjizat Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Mau tenang, mau bahagia, mau nikmat, mau selamat, mau dapat keturunan, mau dapat rezeki, mau dilancarkan urusannya, mau ditolong oleh Allah, kalau angkat tangan langsung diijabah. Baca Quran. Kata ulama, kunci segala urusan Quran. Kenapa? Kalamullah, firman Allah. Mau sembuh dari penyakit, Quran. Saya kenal dengan orang dapat rezeki hanya karena baca Quran. Allah berikan rezeki yang sangat luas. Ada orang sakit, kata dokter tidak bisa sembuh. Sudah habiskan jutaan, tidak bisa sembuh. Baca Quran. Istiqamah. Sembuh atas izin. Dia mau dapat keturunan 12
tahun saya minta kau 12 tahun belum dapat keturunan. Baca Quran, Allah berikan keturunan soleh. Kuncinya yakinlah kuncinya adalah Al-Quran. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah mewajibkan kepada umat. Quran. Dan kita umat Al-Quran, kita umat Nabi Muhammad, Allah khususkan Al-Quran kepada kita. Umat terdahulu banyak yang luar biasa. Tapi Allah tidak kasih Quran, kasih kita aja. Bagaimana masa kita tinggalkan? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli Quran. Orang yang termasuk dengan golongan ahli Quran, yang mencintai Al-Quran dan sering-sering membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli Al-Quran alladziina hum ahluka wa khassatuka. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bermanfaat tadi. Sudah selesai 3 jam belum? Mudah-mudahan bermanfaat yang kita mendapatkan dan semoga sebagaimana Allah mengizinkan kita berkumpul di taman-taman surga di dunia, semoga Allah mengizinkan kita berkumpul di taman-taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Syekh Anas Jabir, tausiah yang singkat, padat, namun mencerahkan insyaallah. Dan seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebelum Syekh Anas Jabir memimpin doa bersama yang nanti akan kita amini bersama, karena di antara waktu mustajab berdoa itu berdoa setelah menuntut setelah asal juga sama mustajabnya. Nah, sebelum kita berdoa bersama, ini Syekh Anas Jabir mau bagi-bagi hadiah. Terus kalian, ini bukan sembarang Al-Quran, karena ini ada tanda tangan dari Syekh Anas Jabir. Di balik tanda tangan itu ada doa khusus bagi nanti yang mendapatkan Quran ini. Didoakan khusus semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Masih didoakan lagi semoga hajatnya yang belum terkabul dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada yang punya hutang berlunas-lunas, atau saling mengaku susahnya minta ampun, atau sudah nikah lama belum punya anak, atau punya usaha maju mundur nggak maju, atau jatuh bangun, jatuh nggak bangun. Kesulitan apapun terkait keduniaan nanti akan didoakan khusus oleh Syekh Anas Jabir, karena beliau ini musafir, insya Allah doanya mustajab. Beliau ahli Quran, insya Allah doanya mustajab. Dan beliau masya Allah sekeluarga besar juga ahli Quran, insya Allah kalau berdoakan juga insya Allah mustajab. Maka Bapak Ibu sekalian, ini hadiah akan diberikan khusus oleh Syekh Anas Jabir bagi orang-orang yang khusus juga. Jadi bukan sembarang orang, bukan sembarang jamaah, tapi orang-orang yang istimewa yang mau berjuang bersama kita untuk ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Quran yang pernah dicanangkan oleh Syekh Ali Jabir. Jadi Syekh Ali Jabir almarhum ibu sekalian pernah mencanangkan program yang luar biasa bagus, yaitu mencetak 1 juta penghafal Quran. Dan sekarang sudah terbukti. Buktinya di Indonesia anak-anak kecil sudah pada hafal Quran. Salah satunya yang di antaranya yang tampil di program Hafid Indonesia itu masih kecil-kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan ini belum kita lihat 10 tahun yang lalu, betul? Ini baru setelah Syekh Ali Jabir mengumandangkan program mencetak 1 juta penghafal Quran. Alhamdulillah akhirnya banyak sekali yang berbondong-bondong, satu menghafal Quran atau
membiayai para penghafal Quran. Nah, sore ini siapapun yang bismillah ingin hadiah khusus dari Syekh Jabir, nanti cukup angkat tangan, maju ke depan, senyum mumpung masih hidup, kemudian ikrar di hadapan Allah, ya Allah, aku tidak ingin seperti yang engkau gambarkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa itu? Di surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah menggambarkan, Allah menceritakan ada orang terlanjur meninggal dunia, nangis-nangis minta dihidupkan sebentar, ternyata hanya pengen infak dan sedekah dan pengen jadi orang baik. Tapi sayangnya di ayat 11 Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang kalau sudah sampai ajal enggak bisa dimundurkan barang sedetik. Maka begitu angkat tangan, maju ke depan, ikrar ya Allah, aku enggak pengen seperti orang yang telanjur meninggal minta dihidupkan, hanya pengen sedekah, karena semasa dia masih hidup belum pernah infak, belum pernah sedekah. Kemudian maju ke depan, diberikan hadiah langsung oleh Syekh Jabir, didoakan langsung di depan sini agar keluarga Jabir Al-Quran, didoakan lagi agar hajatnya lancar, kemudian foto berdua dengan beliau. Siap? Mau? Iya, kalau mau syaratnya gampang. Apa tadi syaratnya? Ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi nanti ibu bapak cukup hidup di rumah, tapi dapat tambahan pahala setiap hari karena para santri, terutama dari anak yatim dan duafa, mereka menghafal Quran setiap hari yang dibiayai oleh bapak ibu sekalian. Nah, berapa infak untuk ikut program mencetak 1 juta penghafal Quran tersebut? Infaknya cukup 2 juta rupiah. Yang infak itu tidak harus diserahkan sore ini, tapi bisa diangsur 1 bulan. Jadi sore ini cukup dapat hadiah, kemudian didoakan khusus, kemudian foto berdua dengan beliau. Nanti istri yang ikut infak, suami boleh ikut foto. Suami yang ikut infak, istri boleh ikut foto. Yang nggak boleh istri orang lain. Ya, istrinya sendiri boleh. Nah, infaknya bisa diangsur 1 bulan, bisa juga besok ditransfer, bisa juga pekan depan dijemput ke rumah. Jadi kita punya tim khusus yang siap menjemput ke rumah ibu, ke rumah bapak sekalian. Jadi tinggal nanti janjian, habis itu langsung mencatatkan namanya ke sana. Saya tolong infak saya dijemput ke rumah tanggal 30 misalnya, boleh. Jadi tidak harus sore ini diserahkan infaknya. Bismillah, kita punya waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Yang siap berjihad dengan hartanya, ingat Nabi bersabda, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, malah bertambah dan terus bertambah. Mengapa terus bertambah? Karena setiap pagi Bapak Ibu akan didoakan malaikat, Allahumma bi mumfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti berlipat ganda untuk hamba Allah yang infak hari ini. Tetapi ketika sama sekali tidak mengenal infak, tidak mengenal sedekah, bahkan terlalu cinta dengan harta seperti korun, malaikat yang satu yang angkat tangan, Allahumma bi mumsikan talaba, ya Allah hancurkan harta orang ini, bangkrutkan usaha orang ini karena dia terlalu cinta dengan hartanya. Alhamdulillah. Bismillah, 10 menit mulai dari sekarang. Yang mau jihad dengan hartanya cukup infak 2 juta rupiah, mumpung masih hidup, silahkan angkat tangan.